Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan dari perkuliahan kita pada mata kuliah fikih ibadah sampai kita pada materi yang ke-10 yaitu tentang zakat. Bagian yang kedua. Namun sebelumnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Peta konsep pada materi kita yang ke-10 ini yaitu zakat 2. A. Zakat emas dan perak. B. Zakat perniagaan. C. Zakat peternakan. Dan D. Zakat pertanian. A. Zakat emas dan perak. Emas dan perak merupakan harta yang wajib dizakatkan, ya. Sebab emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki nilai yang dapat tumbuh dan berkembang, atau disebut juga dengan istilah amwal ribawi. Pensyariatan terkait dengan emas dan perak, ya, pensyariatan zakat pada emas dan perak terdapat pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana jika seseorang memiliki 200 dirham sampai batasnya 1 haul atau 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan 5 dirham. Kalau seandainya hartanya itu adalah 20 dinar dan kemudian berlalu 1 haul, maka dia wajib mengeluarkan setengah dinar. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud. Nah, kemudian nisab emas dan perak, ya, berdasarkan kepada hadis yang sebelumnya kita baca, maka 20 dinar itu setara dengan 80 gram emas murni, lebih kurang, ya. Dan begitu juga dengan 200 dirham itu setara dengan 595 gram perak. Maka jika seandainya sampai harta tadi 1 haul, maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Nah, kemudian yang terhitung atau dianggap nisab emas dan perak juga adalah yaitu berupa uang simpanan, tabungan, ya, atau juga surat-surat berharga seperti cek, saham, ya, obligasi dan semuanya itu termasuk kepada emas dan perak. Dan jika seandainya sampai 1 haul, maka kemudian diwajibkan zakat 2,5%. Tapi tentunya pada hal-hal tersebut juga telah memenuhi nisabnya, yaitu 85 gram emas atau setara juga dengan untuk emas, ya, atau setara dengan 595 gram untuk perak. Nah, selanjutnya bisa dilihat bagaimana tabel ataupun cara mengeluarkan zakat atau penyelesaian zakat pada emas dan perak. Bisa Anda perhatikan pada layar berikut. B. Zakat perniagaan. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang merupakan hasil dari perniagaan atau perdagangan, ya. Hal ini melingkupi seluruh bentuk perniagaan selama perniagaan tersebut bergerak di sektor yang halal. Bahkan beberapa bentuk usaha di bidang peternakan seperti peternakan ayam potong, ayam petelur, sapi perah, ya, perkebunan sawit sebagiannya dikiaskan kepada zakat perniagaan. Jadi setiap aktivitas usaha perdagangan jika seandainya telah memenuhi ketentuan maka harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini dasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, ya. Ma kasabtum ini artinya dari apapun yang kamu usahakan dan termasuk di dalamnya itu perdagangan. Nah, asas-asas dalam zakat perniagaan, ya, yang perlu kita pahami adalah yang pertama, ya, mayoritas ahli fikih sepakat bahwa nisab zakat harta perniagaan adalah sepadan dengan 85 gram emas. Jadi atau 200 dirham perak, ya, disamakan dengan zakat emas dan perak.
Yang kedua, ketetapan bahwa nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul, sesuai dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha. Jadi penghitungannya itu adalah 1 tahun, ya, dan di penghujung tahun tersebut disitulah ditetapkan nisab dari harta tersebut. Nah, kemudian zakat dihitung berdasarkan asas bebas dari semua kewajiban keuangan. Artinya jika seandainya terdapat hutang ataupun kewajiban-kewajiban yang lain, maka hal itu lebih diutamakan. Dan kemudian kadar zakat yang harus dikeluarkan itu adalah 1/40 dari nilai aset pada akhir tahun atau setara dengan 2,5%. Nah, berikut bisa dilihat pada layar cara penyelesaian dari zakat perniagaan. Nah, jadi Anda bisa perhatikan berapa zakat yang harus dibayarkan jika seandainya seseorang memiliki sebuah usaha. C. Zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa kebutuhan pokok, seperti gandum, padi, kurma, dan beberapa jenis lainnya. Nah, zakat pertanian ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, فَأَمَرَهُمْ أَلَّا يَأْخُذُوا إِلَّا مِنْ حِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمَرِ وَالزَّبِيبِ. Sungguhnya mereka tidak diperintahkan untuk mengambil kecuali dari gandum, ya, ataupun juga dari kalau hintah itu gandum halus, syair itu gandum yang masih kasar, kurma, dan kemudian begitu juga dengan zabib atau kismis. Nah, ini merupakan benda-benda pertanian yang wajib dizakatkan. Nah, nisab dan kadar zakat pertanian, ya, itu jika seandainya hasil panen itu sama dengan 5 wasak atau setara dengan 653 kg. Nah, kemudian kadar yang harus dikeluarkan jika seandainya sawahnya itu dialiri dengan atau diirigasikan dengan air hujan, artinya tidak membutuhkan biaya, maka kadar yang dikeluarkan itu adalah 10%. Tapi kalau seandainya, ya, disirami atau irigasinya itu membutuhkan biaya tambahan, maka zakatnya adalah 5%. Nah, berikut bisa kita lihat bagaimana penyelesaian dari penyelesaian dari zakat pada pertanian, ya. Bisa Anda lihat pada layar masing-masing. D. Zakat peternakan. Zakat peternakan adalah mengeluarkan bagian tertentu dari hewan ternak yang wajib dizakatkan, seperti unta, sapi, dan domba. Sedangkan kerbau dikiaskan ke sapi dan kambing dikiaskan ke domba. Tapi kalau seandainya itu adalah ayam petelur atau ayam potong, itu tidak termasuk kepada zakat peternakan. Itu dikiaskan kepada zakat perniagaan. Nah, ini ayat hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang pensyariatan zakat zakat peternakan. Bisa Anda baca, bisa Anda lihat dan pahami. Dan kemudian tadi dijelaskan bahwasanya hewan ternak yang dizakatkan itu adalah unta. Jumlah dengan nisabnya itu adalah 5 ekor. Sedangkan sapi, kerbau ataupun kuda itu nisabnya adalah 30 ekor. Sedangkan kambing dan domba itu nisabnya adalah 40 ekor. Nah, berikut Anda bisa lihat tabel zakat unta, ya. Jika seandainya memiliki 5 unta atau bisa lebih, ya, berdasarkan kepada ikutilah tabel ini dalam mengeluarkan zakatnya. Dan selanjutnya adalah tabel pada zakat sapi, ya, juga Anda bisa lihat dan perhatikan. Dan jika seandainya Anda memiliki jumlah sapi, ya, dan cukup melihat kepada tabel ini dalam mengeluarkan zakatnya. Dan begitu juga dengan zakat kambing atau domba, Anda juga bisa melihat pada tabelnya, dan tentu kemudian Anda bisa mengeluarkan zakat berdasarkan kepada tabel ini. Nah, demikianlah penjelasan saya terkait dengan materi yang ke-10 ini, yaitu tentang zakat 2. Mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan Anda kembangkan dan Anda dalami lagi terkait dengan zakat yang merupakan bagian pada pembahasan topik kita yang ke-10 ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.